Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan menjelaskan tentang taksonomi. Taksonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu tassen, yang berarti untuk mengklasifikasi, dan nomos, yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klarifikasi, berhierarki, dan sesuatu atau prinsip yang mendasari klarifikasi. Definisi pendidikan menurut para ahli diantaranya adalah: menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Menurut Hahorne, pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyelesaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dan dari manusia. Menurut Friedrich, pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat manusia. Menurut M.J. Langfeld, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak, merupakan lapangan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Definisi pendidikan menurut Kamus dan Ensiklopedia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia: pendidikan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut undang-undang adalah UU Sikdis nomor 2 tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, dan perannya di masa yang akan datang. Taksonomi pendidikan. Taksonomi pendidikan lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Sejarahnya bermula ketika pada awal tahun 1950-an dalam konversi pers Asosiasi Psikolog Amerika sebagai kelanjutan kegiatan serupa tahun 1948. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklarifikasikan tujuan pendidikan. Dalam ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa dominan, yaitu yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Bloom membagi domain mengisi ke dalam 6 tingkat. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang tujuh dan yang terakhir evaluasi. Affective domain. Affective domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Penerimaan, kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungan dalam pengajaran bentuk berupa mendapatkan perhatian mempertahankannya.
Tanggapan memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Perbedaan taksonomi pendidikan Persilama dengan Persibaru. Sering dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta teknologi, salah seorang pemurid yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Perubahan terjadi pada level 1 yang semula sebagai pengetahuan berubah menjadi mengingat. Perubahan terjadi juga pada level 2, yaitu yang ditegaskan menjadi understanding. Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom tentang aspek kognitif menjadi 2 dimensi, yaitu yang pertama dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif merupakan aspek sintesis digabungkan dengan aspek analisis. Yang kedua, dimensi pengetahuan merupakan aspek dari dimensi pengetahuan. Pada taksonomi Bloom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.